Aku di mana? Ini mimpi. Hei, apa ada orang? Tolong aku. Hei, tolong. Aku harus keluar dari sini. Hei kamu, Hah? Siapa itu? Kamu siapa? kenapa kamu takut? Kau terjebak, dirimu terlalu panik. Benarkah? Terus aku harus bagaimana? Tutup mata dan tenangkan dirimu. Baiklah. Ada apa Nak Zaidan? Kamu tadi terdiam cukup lama. Tidak apa-apa, Ustaz. Baik, apakah bisa kita lanjutkan? Baik Nak Zaidan, ikuti kata-kata setelah saya. Zaidan bin Asil, aku nikahkan kamu dengan putriku Leni binti Ambakta dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lani binti Ambakta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita akan membahas pentingnya percaya diri dalam pernikahan, khususnya saat menghadapi akad nikah. Banyak dari calon pengantin laki-laki yang merasa gugup, bahkan gemetar ketika mengucapkan ijab kabul. Padahal pernikahan adalah ibadah, dan akad nikah adalah perjanjian suci yang harus dijalani dengan penuh keyakinan. Ketahuilah, rasa takut dan gugup itu wajar, tapi jangan sampai menguasai diri kita. Kita harus yakin bahwa nikah adalah salah satu bentuk ibadah yang disyaratkan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Maka janganlah takut, percayalah bahwa Allah telah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita. Selama niat kita lurus, maka Allah akan mempermudah jalannya. Maka bagi yang sudah siap, jangan takut untuk menikah. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga jika kita menjalankannya dengan niat yang baik. Nah, jadi itu yang beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk bisa memahami lebih dalam tentang pernikahan ini, angka baiknya kita buka sesi tanya jawab. Jadi siapa yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan sebutkan pertanyaannya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya dari Majelis Bikini Batam. Jadi di sini saya mau nanya, Ustaz, karena maraknya pernikahan yang ada di Indonesia berdasarkan nafsu dan birahi saja, Ustaz. Jadi sebenarnya tujuannya apa sih pernikahan dalam Islam itu, Ustaz? Nah, jadi terima kasih untuk pertanyaan. Siapa yang tadi? Rian. Jadi dari yang Rian sampaikan tadi, dia menanyakan tentang apa sih tujuan yang diajarkan dalam Islam. Jadi pernikahan ini bukan semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu birahi. Jadi dalam Islam kita diajarkan beberapa tujuan pernikahan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang biasa disebut orang sebagai sakinah. Dalam pernikahan memang banyak permasalahan-permasalahan yang dapat dihadapi oleh suami istri. Tapi di luar dari permasalahan itu ada beberapa kebahagiaan yang terdapat dari pernikahan.
Selanjutnya ada untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, rasa cinta sebagai suami, rasa cinta sebagai istri dan anak. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu yang menggebu-gebu, tapi di sini juga supaya masuk ke tujuan selanjutnya, yaitu memperoleh keturunan yang baik, memperoleh keuntungan yang soleh, solehah, dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pertanyaannya itu ya jawabannya. Oh begitu ya Ustadz. Lalu hukumnya bagaimana Ustadz? Hukum pernikahan dalam Islam? Jadi hukum pernikahan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada dihukumkan sunnah jikalau menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin, dari segi materi dan semacamnya. Tapi dalam kasus ini dia masih bisa ketika tidak menikah dia masih bisa menahan hawa nafsunya. Yang kedua itu dihukumkan wajib jikalau dia mampu dari segi lahir dan batin. Tetapi jikalau tidak menikah dikhawatirkan dia akan memasuki dalam ranah perzinaan. Yang ketiga itu ada mubah, artinya di dalam diri orang tersebut tidak ada hukum yang mengharuskan atau hukum yang tidak memperbolehkannya dalam menikah. Selanjutnya itu ada makruh, jikalau dia menikah hanya mampu dari segi misalnya dari segi materi saja, tapi dia tidak mampu dari segi psikologis, dari segi apapun itu, atau misalnya dia hanya mampu dalam biaya pernikahan, tapi tidak ada bekal untuk menafkahi keluarganya. Selanjutnya ada hukum haram. Nah, seperti yang ditanyakan saudara Rian tadi, jikalau menikah hanya karena ingin memuasi hawa nafsu birahi saja, itu bisa dikatakan haram. Atau bisa juga menikah karena niatnya untuk menyakiti misalnya menyakiti si perempuannya atau niat buruk lainnya. Jadi itu hukum pernikahan yang ada pada diajarkan dalam Islam. Ustadz, saya juga ingin bertanya Ustadz. Saya kan ingin menikah Ustadz, tapi saya masih bingung bagaimana cara memilih pasangan yang baik dan benar yang dianjurkan dalam Islam Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz? Pertanyaan yang sangat bagus. Baik, tadi saudara menanyakan tentang cara memilih pasangan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi sesuai di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih juz 3 nomor 5910 ada 4 cara memilih pasangan yang baik supaya mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan tersebut. Jadi ada 4. Yang pertama itu karena hartanya. Kenapa karena harta? Supaya di dalam jika dia memiliki harta yang banyak, harta yang bisa mumpuni, misalnya kita ingin berdakwah, misalnya kita berdakwah ke pelosok-pelosok negeri, jadi kita bisa menggunakan harta tersebut untuk membantu dalam kita melaksanakan dakwah. Yang kedua karena keturunannya, bisa kita lihat misalnya keturunannya misalnya keturunannya preman lah segalaan, atau yang tidak baik bisa jadi dari situ ada sifat yang membekas dalam diri tersebut. Selanjutnya ada dari parasnya. Kenapa dari parasnya? Supaya kita tidak dapat berpaling dari misalnya dari melihat orang ini cantik gitu, nah tapi kita bisa mengambil istriku lebih cantik. Nah, selanjutnya dari agamanya. Nah, di sini yang paling penting agamanya. Karena apa? Jikalau agamanya kuat, maka dia paham apa itu bagaimana membahagiakan istri, bagaimana membahagiakan suami. Jadi lahirlah kebahagiaan dalam pernikahan tersebut. Jadi itu cara memilih pasangan yang dianjurkan dalam Islam. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya kajian kita kali ini dapat bermanfaat bagi hidup kita, dapat bermanfaat untuk kita menjalani pernikahan ataupun mempersiapkan pernikahan kita. Perlu kita garis bawahi, pernikahan bukanlah seperti yang saudara Rian katakan tadi, hanya untuk memenuhi nafsu birahi saja, tapi ada beberapa yang harus dipenuhi ketika dalam pernikahan. Jadi jangan buat main-main pernikahan. Jadi mungkin itu saja dari saya.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya